Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang peluang, ya. Dari pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan nantinya mampu memahami apa itu peluang dan distribusi peluang, serta mampu menghitung dari materi peluang dan distribusi peluang suatu percobaan. Sebelumnya adalah kita pengen ketahui dulu nih apa manfaat dari peluang. Peluang itu manfaatnya banyak ya teman-teman. Misalnya ketika teman-teman main monopoli, teman-teman main ular tangga, itu kan teman-teman bisa pakai dadu ya. Nah, kemungkinan teman-teman ketika munculin 1, 2, 3, nah itu adalah melibatkan peluang. Kalau misalnya teman-teman suka sama seseorang nih, teman-teman kan bisa memperkirakan nih, kira-kira peluang saya diterima sama dia seperti apa. Atau ketika misalnya orang atau pebisnis itu mau berjualan, ya biasanya dia selalu melihat membidik peluangnya. Di suatu daerah misalnya nggak ada penjual teh, akhirnya dia buat es teh yang sekarang brandnya udah besar. Nah itu terbangun dari manfaat ilmu peluang ya. Apa sih peluang itu ya? Peluang itu suatu cara untuk mengukur ya, untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Jadi suatu cara kita untuk mengukur kejadian itu akan terjadi atau tidak akan terjadi. Seperti itu mudahnya. Suatu kejadian memiliki 3 kemungkinan, teman-teman. Dalam peluang, istilah peluang itu ada 3 kemungkinan. Pasti terjadi, mungkin terjadi, dan mustahil terjadi. Walaupun kalau kita orang muslim, biasanya nggak ada yang pasti terjadi, kecuali seizin Allah. Jadi sesuatu itu terjadi biasanya 99%, 1%-nya adalah kuasa Allah. Seperti itu ya. Nah, sekarang peluang kejadian ya. Peluang kejadian itu disimbolkan seperti ini, teman-teman. Nih. Peluang P ya, P itu lebih dari 0 ya, atau kurang dari 1. Kalau sesuatu itu pasti terjadi, itu 1 peluangnya. Kalau sesuatu itu mustahil terjadi, adalah 0. Nah, di antara interval 1, 0, dan 1, itu ada beberapa kemungkinan. Ya, atau 50%. Kemungkinannya itu 0,5 atau 50% ya. 100% itu kalau 1 berarti. Mustahil 0%, seperti itu ya. Contohnya nih, yang pasti terjadi ya, yang pasti terjadi. Peluangnya 1, semua makhluk hidup pasti mati. Itu kan pasti terjadi ya. Semua manusia dilahirkan oleh seorang wanita. Ya, wanita ya, benar. Terus contoh lainnya, mungkin dia menyukai saya, ya, ada kemungkinan dia menyukai saya, dan ada tidak kemungkinan menyukai saya. Bisa 50%. Seperti itu ya perkiraannya. Terus, apalagi? Coba teman-teman bayangin. Misalnya, kalau misalnya teman-teman belajar, mempersiapkan materi ya, belajar sungguh-sungguh mau ujian. Nah, kemungkinan teman-teman nih, untuk lulus dari standar nilai KKM berapa persen. Nah, itu kan melibatkan peluang atau kemungkinan atau probabilitas. Seperti itu ya. Catatannya teman-teman seperti yang disebutkan tadi, jika sesuatu itu pasti terjadi ya, maka peluangnya 1 atau 100%, walaupun di dalam muslim itu tidak ada yang pasti ya, makanya ditulisnya 99%. Nah, peluangnya adalah 1. Nah, jika sesuatu itu mustahil terjadi, maka 0% atau 0 dilambangkan ya. Jadi nilai probabilitas itu, nilai peluang itu antara 0 dan 1. Jadi nanti next perhitungan kalau nilainya itu lebih dari 1 ya, atau nanti dapatnya minus, nah itu berarti perhitungan teman-teman salah dan harus dilakukan perhitungan lagi. Oke, kita lanjutkan ke menghitung peluang atau probabilitas ya. Jadi kalau diminta untuk menghitung peluang atau probabilitas kejadian A, teman-teman kejadiannya bisa dilambangkan dengan apapun ya, A, B, C, D, terserah. Maka kita bisa menghitung dengan rumus P ya, peluang A boleh diganti B, C, dan tergantung kondisi. Itu cara menghitungnya adalah dengan NA per NS. Apa NA? NA itu adalah jumlah kejadian A atau banyak kejadian A.
NS adalah jumlah ruang sampel atau banyak ruang sampel ya. Teman-teman yang perlu teman-teman ingat nih, peluang suatu kejadian, ini sorry tadi ya teman-teman, yang tadi itu peluangnya harus ada sama dengan seperti yang ini yang benar. Jadi peluang suatu kejadian A itu kalau dia pasti terjadi itu 1, kalau dia mustahil terjadi itu 0. Dan nilai peluang kejadian itu di antara rentang 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Jadi kalau misalnya nanti nilai yang teman-teman dapat dari perhitungan peluang atau probabilitas suatu kejadian itu minus atau nilainya lebih dari 1, maka teman-teman harus melakukan perhitungan ulang. Artinya perhitungannya kurang tepat. Seperti itu ya. Nih contohnya teman-teman. Contoh yang pertama, ketika teman-teman melakukan main dadu lah ya, main dadu, entah itu main monopoli atau permainan ular tangga, itu kan pakai dadu ya. Nah, ketika teman-teman misalnya diminta untuk mencari peluang bukan terambil ya, tapi muncul ini ya, muncul mata dadu 1 dari 6 bagian. Masih ingat kan, dadu itu kan ada 6 bagian ya, ada 6 bagian titik ya, ada 1, 2, sampai 6. Maka peluang muncul mata dadu 1 dari 6 bagian itu seperti apa perhitungannya? Teman-teman tinggal tulis PA ya, ini kejadiannya kita lambangkan A, kejadian A maka PA NA per NS. NA tadi adalah banyaknya kejadian A. Yang kejadian yang diminta adalah mata dadu 1, muncul mata dadu 1. Maka 1, ya kan, dari 6 bagian itu cuma 1 kan yang mata dadunya 1 titik, ya 1. Per NS, banyaknya ruang sampel. Ruang sampelnya berapa? Ada 6 bagian ya, dari 1 sampai 6 titik itu. Maka peluang kejadian muncul mata dadu 1 adalah 1/6. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang kedua. Peluang muncul gambar pada pelemparan satu koin. Ingat ya, koin kan ada gambar, ada angka. Ya, maka kejadian muncul gambar pada pelemparan koin berarti berapa? Gambar 1 ya, kan ada 2 ya. Terus banyaknya ruang sampel berapa? Ada 2, karena ada bagian gambar, ada bagian angka. Maka peluang muncul gambar pada pelemparan satu koin adalah 0,5. Atau kalau dipersenkan 50%. Jadi secara logika kalau kita ngelemparin satu koin ya akan muncul gambar itu 50%, 50%-nya lagi akan muncul angka. Seperti itu ya teman-teman. Sekian materi peluang. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.